Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswaku. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana menemukan potensi diri. Nah, tentunya di prodi bimbingan konseling ini kalian pasti seorang konselor itu pasti harus mengetahui kira-kira bagaimana sih potensi diri klien itu, bagaimana sih potensi diri seorang konseli. Kita harus memberikan sebuah motivasi atau memberikan kalimat-kalimat yang positif. Jangan sampai kita menjudge bahwa seorang konseli itu negatif, menilai seseorang dari sudut pandang yang negatif. Makanya itu kita harus mengetahui minat, bakat, atau potensi yang dimiliki oleh seorang konseli. Nah, kenapa kita harus tahu potensi diri yang ada pada diri konseli? Karena ketika dia tidak tahu dirinya, dia itu belum tahu kira-kira potensi saya itu ada di mana. Kira-kira potensi saya itu apa? Kira-kira mata pelajaran yang saya bisa itu apa? Kira-kira apa sih yang saya akan lakukan ke depannya berkaitan dengan potensi saya. Nah, maka dari itu, tugas dari seorang konselor itu harus membantu untuk apa? Membantu supaya potensi konseli itu bisa tumbuh dan berkembang. Ya, jadi potensinya itu potensinya itu bisa muncul dalam artian dia bisa menggunakan potensi itu untuk dia bisa mengaktualisasikan dirinya. Yang pertama adalah ketika umur 3 tahun, 100 miliar neuron menciptakan jaringan. Sinapsis dengan neuron yang lain awal muncul bakat. Kenapa anak kecil aktif disebut nakal? Nah, jadi ketika ketika kalian punya adik atau orang tua kalian punya anak, nah anak itu sudah muncul bakatnya. Kira-kira anak itu bakatnya ada di mana? Kira-kira anak itu potensinya ada di mana? Jangan sampai ketika anak itu punya potensi, punya bakat, kalian malah menghentikan atau malah justru kalian tidak mengembangkan potensinya. Wah, Dek, kamu jangan lari-lari. Dek, kamu jangan menggambar di dinding tembok rumah, nanti kotor, nanti temboknya rusak, nanti ini. Nah, ketika kalian bilang nanti nggak boleh, itu adalah kalimat-kalimat negatif yang bahkan akan terekam pada daya imajinasi atau daya ingat dari seorang anak. Makanya kata-kata tidak boleh itu dihilangkan. Jadi itu akan menghambat tumbuh kembang anak. Dalam hal ini potensi diri anak tersebut. Ya, temukan bukan ciptakan. Jadi potensi itu ditemukan, bukan diciptakan. Berbeda ya, kalau diciptakan itu kita mencipta, membuat, membentuk. Nah, ini kita menemukan potensinya kamu itu apa? Menemukannya bagaimana? Banyak cara, salah satunya dengan mungkin ketika ada guru mata pelajaran memberikan materi-materinya. Nah, kamu bisa menemukan potensinya dari nilai rapot salah satunya. Misalkan, kalau memang anak-anak yang tidak suka mata pelajaran matematika, ya kalian sebagai seorang konselor jangan mengarahkan anak-anak tersebut ke prodi-prodi matematika. Ataupun jika anak tersebut tidak suka dalam ilmu eksak, nah kalian jangan mengarahkan anak-anak tersebut ke dalam prodi eksak atau IPA. Jadi kalian harus mengarahkan, menemukan potensinya. Potensinya kita itu apa? Potensi konseling kita itu apa? Ya, bukan menjustifikasi bahwa si konseli itu bodoh. Ingat, tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanya anak yang malas. Nah, itu adalah tugas seorang konselor. Ya, selanjutnya adalah melihat kemampuan dari berbagai sudut pandang. Jadi jangan sampai kalian memaksakan nih dari sudut pandang kalian, tapi lihatlah dari sudut pandang konseli.
Jadi, lihatlah dari sudut pandang orang lain. Jadi kita bisa mempunyai empati yang lebih, oh ternyata menurut dia ketika saya mempunyai soal atau masalah yang rumit seperti ini, cara penanganannya seperti ini. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang tersebut, melihat dari sudut pandang orang lain. Jangan sampai melihat dari sudut pandang kita sendiri. Itu akan bernilai subjektif. Jadi mulailah kita menjadi seorang konselor dengan cara apa? Memiliki rasa empati yang tinggi. Ya, ketika kita memiliki rasa empati yang tinggi, kita berusaha untuk menjadi orang lain, berusaha dari sudut pandang orang lain. Nah, seperti ini kasusnya. Itu kira-kira ada berapa balok itu? Nah, si A mengatakan itu ada 4, si B mengatakan itu ada 3. Ya, jadi kalian bisa melihat bahwa oh ternyata balok ini ada 4 kalau dilihat dari sudut pandang si A, tapi balok ini ada 3 kalau dilihat dari sudut pandang si B. Jadi begitu. Oke, tidak semua orang bisa menjadi Kristion. Apakah iya semua orang harus bisa tinju menjadi seorang Kristion ataupun David Beckham seorang pesepak bola, ya, ataupun aktor-aktor yang lain? Tidak. Nah, setiap orang harus menjadi dirinya sendiri sesuai dengan potensinya. Apakah anak tersebut berpotensi untuk menjadi seorang petinju? Apakah anak tersebut berpotensi untuk menjadi seorang penulis? Ya, jadi tidak bisa matematika, tidak bisa berhitung, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Kalian sebagai seorang konselor itu jangan menjudge bahwa anak tersebut bodoh, tapi bisa saja anak tersebut mempunyai potensi di bidang lainnya, contohnya olahraga, atau bidang atletik, atau bidang menulis, membaca puisi, bidang seni, ataupun bidang yang lainnya. Jadi jangan memaksakan semua orang untuk bisa, ya, karena setiap orang itu memiliki potensinya masing-masing. Perbedaan individu, ada yang betah membaca lama, ada yang suka naik gunung. Benar, karena apa? Nah, ini disesuaikan dengan potensi masing-masing. Mungkin cara belajar kita itu adalah cara belajar membaca, cara belajar melihat, cara belajar memahami. Nah, satunya adalah cara belajar kinestetik, yaitu melakukan gerak. Nah, melakukan eksperimen, melakukan percobaan. Dia belajar dengan cara apa? Dia melakukannya sendiri. Jadi nggak belajar menghafal, belajar duduk, belajar diam. Nah, itu cara belajar kalian itu masing-masing. Setiap individu itu berbeda walaupun dia itu kembar, ya. Itu yang harus digarisbawahi oleh kalian. Dangerous, bahaya. Jangan hanya menginginkan pendidikan yang bisa membuahkan karir tertentu dengan gaji selangit. Jadi yang patut digarisbawahi di sini adalah jangan hanya melihat gaji yang selangit. Karirnya apa nih? Gajinya selangit. Kadang kita terpatok pada apa yang kita hasilkan, tapi lupa terhadap proses. Ya, yang namanya karir itu dari semenjak kita lahir sampai kita dewasa nanti itu kita punya lifetime karirnya kita itu mau jadi apa. Ya, jangan hanya melihat karir itu pekerjaan, karir itu job, tapi karir itu bisa jadi dari awal hidup kita sampai akhir hidup kita. Kita harus berkarir apa nih? Kita harus bermakna apa buat orang lain? Kita bisa apa sih untuk membantu negara kita? Oke, selanjutnya, sebelum mengenal minat bakat, pahami dulu potensi diri. Benar. Kira-kira potensi konseli itu apa? Kira-kira potensi anak tersebut apa? Bisanya apa sih kamu? Kamu itu memiliki kelebihan dalam bidang apa? Memiliki kekurangan dalam bidang apa? Ya, itu yang harus digarisbawahi oleh seorang konselor. Temukan potensi dirinya masing-masing. Insya Allah dengan kalian menemukan potensi diri konseli, kalian bisa melakukan konseling dengan baik.
Ya, kalian bisa memberikan motivasi kepada konseling dengan baik, sesuai dengan potensinya. Jadi tidak ada lagi, Pak, ternyata saya salah jurusan. Pak, ternyata mata kuliah di prodi fisika saya tidak suka. Saya mau keluar dari prodi ini, itu tidak ada. Ya, kalau yang seperti itu ada, berarti belum bisa menemukan potensi dirinya masing-masing. Nah, potensi diri itu berbicara siapa saya. Ya, lakukan observasi diri, apa yang saya sukai, orang seperti apa saya, apa sih yang jadi minat saya. Nah, kira-kira yang kalian sukai itu apa, bidang apa. Nah, kira-kira kalian itu seperti apa? Ya, orangnya itu seperti apa? Apakah kalian suka bersosial? Apakah kalian lebih suka terhadap hal-hal yang privat atau pribadi? Nah, minat kalian apa? Ada di mana minat saya? Ya, jadi itu salah satu bentuk cara untuk menemukan potensi atau mengamati diri kita sendiri. Ya, lihat dulu dari siapa saya, dari saya sendiri sebelum melihat dari potensi orang lain. Kalian sudah menemukan belum potensi kalian masing-masing? Cobalah bertanya pada diri kalian masing-masing. Oke, selanjutnya latihan. Keberhasilan yang pernah dicapai itu apa? Keterampilan yang kita miliki itu apa? Dan sifat-sifat positif yang kita punya itu apa? Oke, sekarang buka buku kalian, kalian tuliskan nih keberhasilan yang pernah dicapai itu apa. Saya pernah berhasil, Pak, ketika mengerjakan tugas. Oke, saya pernah berhasil, Pak, ketika saya diminta untuk apa itu namanya membuat wirausaha dalam hal apapun itu. Saya punya keterampilan, Pak, keterampilan melakukan konseling. Saya pernah mempunyai keterampilan, Pak, keterampilan apa? Misalkan kalian bisa membuat sesuatu yang menghasilkan. Sifat-sifat yang positif yang kita punyai. Nah, banyak kan sifat-sifat positif yang kita punyai, misalkan baik, jujur, ataupun apa. Nah, mulailah sekarang kalian harus menemukan potensi diri kalian masing-masing. Mengenal makin dini makin baik, benar. Kita harus fokus agar lebih fokus dalam lebih cepat bertindak dalam mengarahkan diri. Nah, kebanyakan orang gagal, kebanyakan orang tidak berhasil itu karena dia itu tidak pernah fokus melakukan tugasnya, fokus dalam satu titik. Terlalu banyak nih pikirannya, terlalu banyak nih bercabangnya, terlalu banyak nih apa yang dia kerjakan, sehingga dia itu tidak fokus. Ketika kalian fokus, ya kalian akan lebih cepat bertindak. Kira-kira saya harus ngapain nih ketika saya menemukan kesulitan, ketika saya mempunyai masalah. Ya, maka dari itu kalian sebagai mahasiswa itu harus fokus. Salah satu fokusnya yaitu belajar. Mahasiswa ya. Belajar itu bukan hanya di dalam kelas, tapi bisa saja di luar kelas. Oke. Nah, nikmati perjalanan diri. Mulailah membuka diri terhadap banyak hal dan melakukan banyak hal pula. Benar. Kalian mulailah untuk apa? Membuka diri, membuka wawasan, membuka ilmu, membuka apa? Relasi. Siapa tahu ketika kalian membuka diri, kalian menemukan jodohnya. Siapa tahu ketika kalian membuka diri, kalian mendapatkan pekerjaan dari relasi tersebut. Ya, ketika kita membuka diri, banyak wawasan yang masuk. Orang lain banyak memberikan pendapatnya kepada kita. Kita semakin banyak keilmuannya, kita semakin banyak hasanah keilmuan, terutama dalam bidang konseling. Pak, konselor harus membuka diri, benar, membuka diri terhadap wawasan yang lain, membuka diri terhadap orang lain. Kalau kita orangnya menutup diri, bukan membuka diri, bagaimana kita melakukan konseling? Nah, ya kan? Makanya kita harus membuka diri. Nikmatilah jalan hidup kalian. Karena jalan hidup orang atau individu itu masing-masing. Setiap orang bisa sukses, setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing. Ya. Oke, selanjutnya adalah mengurai diri. Kalau berminat, ada cara dan teknik yang lain untuk mengenal potensi diri, yaitu dengan mengisi diary. Wah, mulailah kalian mengisi diary nih. Kira-kira diary saya mau
isi oleh apa? Apakah hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif atau permasalahan-permasalahan yang menimpa diri saya. Jadi kalian bisa tahu nih, ketika ada permasalahan yang menimpa diri kita, kira-kira pemecahannya bagaimana nih? Kira-kira solusinya bagaimana ya? Karena seorang konselor itu harus bisa memberikan solusi, ya, harus bisa memberikan alternatif pemecahan masalah, mengentaskan masalah. Latihan tak selalu sempurna. Benar, setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Ya, walaupun sebaik apapun itu, kecuali mungkin nabi kita. Ya, jadi tidak ada yang sempurna nih 100%. Ketika kita bekerja itu tidak bisa sempurna. Walaupun kita tidak bisa sempurna, jangan jadikan itu alasan. Yang terpenting di sini adalah kalian selalu mencoba, berikhtiar, berusaha untuk menjadi yang terbaik, untuk meraih yang terbaik, ya. Karena itu kalian harus melihat bahwa manusia itu punya kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Oke, selanjutnya maksimalkan kekuatan Anda. Tuntaskan pula kelemahan Anda. Pasti kalian punya kekuatan, pasti kalian punya kelemahan. Nah, kekuatannya itu harus ditonjolkan. Kira-kira saya bisa apa? Saya kuat dalam bidang apa? Kelemahannya kita, ya harus kita tuntaskan. Ya harus kita cari jalan keluarnya. Ya harus kita cari solusinya. Nah, ini adalah apa yang telah Bapak sampaikan kepada kalian. Nah, kalian harus mulai menemukan potensi diri kalian. Ya, untuk selanjutnya kalian bisa nih tadi latihan di rumah, kira-kira kekuatan saya apa, kelemahan saya apa, dominannya saya itu pada bidang apa, ya itu tugas kalian. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bully, ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan kali ini bermanfaat untuk kalian. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.